Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Nadia Anastasia. Pada video kali ini kita akan membahas spanning tree. Jadi apa sih spanning tree itu? Nah, misalkan teman-teman di sini teman-teman terdapat dua PC A dengan IP 172.168.1.1 dan PC B yaitu 172.168.1.2. Di mana PC A dan PC B agar terkomunikasi dia harus memiliki jaringan yang searah ya teman-teman, atau biar terkomunikasi dia harus memiliki kabel yang tidak terputus. Nah, misalkan nih teman-teman di kabel untuk mengarah switch 1 dan switch 2 ini dia putus. Bagaimana solusinya? Nah, itu dia ada namanya kabel cadangan. Jadi kabel cadangan itu dia bisa sebentar teman-teman. Nah, di sini kita bisa ibaratkan di sini adalah kabel cadangan. Lalu dia terhubung misalkan di FA0/2. F0/2 ya teman-teman. Nah, di sini juga F0/2. F0/2. Nah, agar misalkan kabel pertama ini putus, dia nanti akan dapat mengirim paket melalui kabel kedua atau kabel cadangan ini. Nah, ini dia misalkan nih di dua kabel ini dia masih belum putus, maksudnya dia mau kirim lewat melalui kabel cadangan ini, tapi di masing-masing kabelnya ini dia masih aktif. Itu nanti akan terjadi yang namanya looping, di mana dia nanti akan mengirimkan paket secara ibaratnya secara muter-muter ya teman-teman. Dia bingung nih mau ngirim paketnya ini. Dia nanti ini namanya looping. Nah, looping ini itu dia meneruskan paket namun dia memutar-mutar terus. Dia tidak akan berhenti ke paket yang arah ditujunya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus memblokir salah satu portnya untuk dapat bisa mengakses pengiriman datanya ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan spanning tree protocol. Kemudian di sini teman-teman bisa buka Cisco. Lalu teman-teman bisa login. Nah, misalkan di sini saya akan setup topologi ya. Di sini saya ingin menambahkan 3 switch. Nah, di sini 1, 2, kemudian 3. Lalu di sini saya akan menghubungkan dengan kabelnya. Oke, kabel otomatis saja kita buatnya. Di sini switch 1 ke switch 2. Oh, sorry teman-teman. Oke, nah dia sudah ya teman-teman. Nah, jika teman-teman memunculkan interface-nya, teman-teman bisa pergi ke option, kemudian kita bisa pergi ke preference ya teman-teman, di option preference. Nah, nanti dia show limits-nya itu di checklist teman-teman. Nanti dia biar memunculkan biar memunculkan kabel internetnya teman-teman. Preference. Nah, show links port ya teman-teman. Kita cari enable. Oke. Oh, salah teman-teman, di sini option preference kabel enable-nya aja. Terus pada bagian ini kita show port labels, kita off. Nah, show links port seperti ini. Show links.
Ini dia nanti kabel hijaunya itu dia tidak menyala. Lalu jika option preference, ini always show portnya kita oke. Nah, dia memunculkan ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini topologi sederhana ya, yang nanti kita akan praktekkan sebagai spanning tree. Nah, nanti di spanning tree protokol ini ada salah satunya paket yang diblokir ya. Nah, agar tidak terjadi looping. Pada video selanjutnya kita akan belajar teori blocking port ya pada topologi di sini. Teman, di sini kita akan belajar topologinya terlebih dahulu. Nah, topologi yang sebelumnya kita buat kan ada di sini ya, di sini. Dan kita akan belajar teorinya terlebih dahulu untuk blocking portnya. Untuk langkah pertama ya, di sini saya edit dulu di sini. Oke, saya zoom ya. Di sini aja. Saya zoom ya. Di sini dia terdapat switch 1. Sorry teman-teman. Di sini switch 1, switch 2, switch 3. Nah, untuk mencari spanning tree-nya itu kita harus menentukan root bridge-nya terlebih dahulu. Root bridge ya teman-teman, root bridge. Nah, untuk menentukan root bridge-nya itu kita harus mengetahui priority-nya masing-masing switch-nya. Namun pada priority-nya itu dia masih sama, kita berarti harus mencari MAC address-nya terlebih dahulu. MAC address ya teman-teman. Sorry ini kecoret, oke. Nah, untuk mencari MAC address-nya itu kan kita belum tahu nih dari switch 1, 2, 3, dan 4. Misalkan saja di sini kita reset aja ya. Misalkan saja di sini kita menambahkan switch-nya A. Kemudian di sini switch B. Di sini switch C. Nah, di switch AA ini teman-teman perlu diketahui bahwa hexadesimal itu dari 1 sampai F. 1 sampai F. Ya teman-teman, 1 sampai F. Nah, misalkan nih 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Ini kan sampai F ya, berarti A itu berarti nilainya 11. A itu berarti nilainya 11. Kemudian B juga nilainya 12. Dan seterusnya. Misalkan nih di sini kita kembali lagi. Misalkan di switch A ini dia MAC address-nya kan berarti terkecil ya. Berarti misalkan 10.10. Nah, di B ini misalkan 11.11. Misalkan saja ya teman-teman ini 11. Lalu di sini itu 13. Nah, berarti yang dijadikan root bridge ialah MAC address paling terkecil yaitu switch A ya teman-teman. Nah, berarti di sini itu berarti di sini adalah namanya root bridge, dan yang kedua ini adalah non root bridge, atau kita bisa sebut saja address-nya itu atau bisa mencarinya melalui MAC address yang paling terkecil. Kita bisa ke switch 1. Switch 1 di sini, switch 2 di sini, 3 di sini. Nah, kita di sini kita bisa enter, kemudian show VLAN. Kita bisa enable. Kemudian kita bisa show VLAN. Nah, oke, kita sini misalkan bisa dilihat ya teman-teman. Nah, setelah ke atas ada yang namanya address is. Nah, ini adalah MAC address pada switch 1. Di sini ya, switch 1. Oke teman-teman. Nah, kita bisa lihat show interface VLAN this. Show VLAN 1. VLAN to brief. Show VLAN. Oh sorry teman-teman. Show VLAN.
show interface VLAN. Nah, kita buka interface-nya. Nah, di sini dia nanti terdapat yang namanya address list ya teman-teman. Di situ nanti terdapat MAC address-nya. Nah, di sini address list. Nah, 0003 di sini. Ini adalah MAC address pada switch 1. Nah, lalu kita bisa copy ya. Kemudian kita letakkan saja di atasnya. Di sini kita copy. Dan di sini kita paste. Kita tambahkan teks terlebih dahulu. Oh, sorry teman-teman, salah. Di sini kita bisa tambahkan teks. Lalu kita pastekan saja. Ctrl V. Nah, dia MAC address-nya pada di situ. Lalu kita ke sel pada switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa namakannya switch 1 biar tidak bingung ya. Switch 2 atau nanti saja kita nonaktifkan lebih dahulu. Kita bisa ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini kita menamakan switch 1. Dan di sini switch 2. Di sini switch 3. Switch 3. Oke. Lalu kita bisa cek lagi di sini, yaitu dengan perintah yang sama ya teman-teman. Show interface VLAN 1. Kita bisa masuk enable dulu. Dan show interface VLAN 1. VLAN 1. Enter. Nah, dia address list-nya yaitu di sini 0001. Di sini kita copy. Ctrl C, lalu di sini kita tambahkan teks lagi. Tambahkan lagi. Nah. Oh ya, ini belum tercopy ya teman-teman. Jadi kalau kita di Ctrl C di sini itu nanti dia bakalan terkembali. Jadi kita harus klik di sini address list-nya. Lalu klik copy. Lalu bisa tambahkan teksnya, kita taruh di sini ya. Paste Ctrl V, oke. Lalu di sini juga kita cek pada switch 3. Kita cek juga enable, kemudian show interface VLAN. Interface VLAN 1. Nah, dia nanti muncul address list-nya 00C. Kemudian kita bisa copy. Nah, lalu kita langsung saja tambahkan teksnya di sini. Kita bisa Ctrl V, oke. Di sini kita coba geser karena kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa MAC address terkecil adalah MAC address switch yang kedua. Nah, di sini kan 001, berarti artinya nilainya 1. Nah, untuk switch pertama itu MAC address-nya ini adalah 3 ya teman-teman. Ini nilainya adalah berarti 13 karena C. Nah, jadi root bridge-nya adalah switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Karena MAC address terkecilnya. Dan di sini kita tambahkan root bridge-nya. Kita bisa tambahkan root bridge ada di switch 2. Kemudian di sini non root bridge dan di sini juga non root bridge dan RB. Oke teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, berarti kalau di root bridge itu dia ada yang namanya destined port. Destined port ya teman-teman di sini. Kita bisa tambahkan lagi destined port. Destined port. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, dia namanya designated port atau port aktif yang ada di root bridge. Jadi, kalau root bridge itu dia ada 2 port yang aktif ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di switch kedua dan switch pertama dan switch 3 itu dia non root bridge ya teman-teman. Ini di sini non root bridge. Nah, kita akan cari root portnya ya. Nah, root portnya kita akan mencari
port yang akan mau terhubung akan tercepat ke root bridge-nya. Nah, berarti masing-masing switch ini itu dia cost-nya 100. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Kita enter dulu. Enable. Kita do show VLAN group. Do show VLAN 1. Enggak do show ya, karena kita nggak masuk. Show VLAN interface VLAN 1. Nah, di sini nanti dia akan memunculkan case-nya, yaitu case-nya berada di 100 ya. Misalkan choose jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini akan manipulasi bandwidth. Kita bisa masuk ke switch 1. Misalkan di sini interface FA01. Kita enter, enable, nanti kita masuk ke interface F0/1. Speednya misalkan kita ubah menjadi 10. Kita bisa cek lagi do show spanning tree. Do show spanning tree. Nah, dia cost-nya akan berubah menjadi 100 ya teman-teman, atau BNB ini di sini. Kemudian namun nanti akan jadi alternate port. Jadi nantinya akan di blok FA0/1 ya teman-teman. Kita bisa lagi ke switch 1, kemudian F0/1 ini kita menjadi speednya jadi 100. Speed 100. Kita do show spanning tree. Nah, dia akan berubah jadi 19 ya teman-teman. Oke, di sini selanjutnya kita akan manipulasi root bridge. Di manipulasi root bridge ini kita bisa ke switch 3. Kita bisa exit. Kemudian di sini itu kita harus menerangkan semua 3 switch yang ada di sini. Kita bisa ke spanning, kemudian VLAN 1, priority-nya. Kita harus menentukan priority-nya terlebih dahulu. Nah, priority lalu berapa nih? Misalkan belum bisa pilih dari 0 sampai 61.000 sekian ya. Dan ini dengan minimal 44.096. Misalkan di sini 1 2 3 4 5 7. Nah, itu tidak boleh mengasal, harus ada yang ada di sini. Misalkan di sini saya akan memberikannya 28672. 28672. Sorry teman, 672. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat salah satunya itu nanti dia akan diblokir. Kita lihat lagi show spanning tree. Teman-teman, do show spanning tree. Nah, di sini ya teman-teman, priority-nya 28673. Nah, kemudian di sini kita harus apabila manipulasi per spanning tree per VLAN itu dia harus membuatkan terangnya terlebih dahulu ya di sini ya. Sebelum itu kita harus no-kan terlebih saja. Di sini no aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini akan membuat VLAN 1, 2, dan 3. Tapi sebelum itu kita harus terangkan semuanya. Misalkan interface rank F0/1 sampai 2 dan switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu di switch 2 juga FA0/1 konti interface F0/1 sampai 2 range ya teman-teman. Switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke switch 3-nya. Enable konti, kita masuk ke interface F0/1 sampai 2.
Nah, di sini range ya teman-teman. Kemudian kita bisa switch port mode terang. Selanjutnya kita akan membuat masing-masing VLAN-nya ya. Kita exit, kemudian kita buat VLAN 1 sampai 3. VLAN 1, exit, VLAN 2, exit, VLAN 3. Sorry teman-teman, VLAN 3. VLAN 4-nya no aja. Lalu di switch 2, di sini kita exit buat VLAN 1, kita exit VLAN 2, kita exit VLAN 3, kita exit lagi. Di sini untuk switch 3, kita exit terlebih dahulu ya. VLAN 1, exit VLAN 2, exit VLAN 3, exit. Nah, kita bisa lihat masing-masing MAC address-nya atau priority-nya ya teman-teman. Misalkan di sini do show. Kita masuk ke interface-nya dulu, interface VLAN 1. Nah, do show spanning tree. Nah, misalkan di sini nih 32769 dengan MAC address 001. Nah, ini MAC address-nya pada VLAN 1. Lalu kita coba lagi di VLAN 2, interface VLAN 2. Nah, kemudian do show spanning tree. Nah, di sini dia MAC address-nya untuk di sini kita hubungkan ke kabelnya ya. Kita menggunakan automatic aja. Di sini. Lalu di sini kita hubungkan ke PC-nya. Oke. Kita harus mencari di sini option. Nah, di sini kita harus mencari terlebih dahulu apa itu root bridge-nya ya, teman-teman. Root bridge-nya. Nah, untuk mencari root bridge itu kita harus cek terlebih dahulu bridge ID, di mana bridge ID kita bisa lihat melalui priority terkecil ataupun MAC address terkecil. Kita bisa masuk ke switch yang pertama di sini. Kita ke CLI, dan enable connectivity, dan do show VLAN bridge, interface VLAN 1, interface VLAN. Nah, di sini MAC address-nya yaitu 002. Kita copy. Lalu kita di sini langsung saja buatkan notepad-nya ya. Berarti ini MAC address di sini itu di sini ya. Lalu kita coba lagi. Kita buat di switch berikutnya. Di CLI, enable connectivity, do show interface VLAN 1. Lalu di sini MAC address-nya kita bisa copy. Lalu kita pastekan ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa MAC address terkecil adalah di switch yang pertama karena nilainya 0002. Nah, di sini switch keduanya itu 50 ya teman-teman. Berarti yang menjadikan root bridge adalah switch yang pertama, root bridge. Nah, yang di sini ada bawah root bridge itu ada yang namanya designated port. Nah, keduanya itu designated port ya teman-teman. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini itu ada yang namanya root port. Nah, kalau yang oranye ini dia akan menjadi alternative port. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita bisa rapikan. Ini designated port. Lalu di sini kita akan coba membuat rangkanya teman-teman. Interface F0 1 sampai 2. Switch port mode terang.
Di sini juga terangkan ya teman-teman, interface berapa? 1 sampai 2. Interface terminal 1 sampai 2. Switch port mode terang. Oke, kita bisa skip saja ya di sini. Oke. Lalu di sini kita akan belajar port phase ya. Nah, jika port phase itu dia harus melewati listening 15 detik ya di sini. Kalau yang tadi, nah listening itu yang tadi kita mulai skip di sini ya teman-teman. Ini listening. Listening itu biasanya 15 detik. Learning 15 detik. Jadi nantinya kalau misalkan kita request itu dia harus menunggu selama 15 detik. Nah, makanya dari sini tuh kita agar mempercepat ya teman-teman. Namun jika for port phase itu dia secara langsung tidak menggunakan proses listening dan learning. Jadi skip ya. Skip proses listening dan juga learning. Ini hanya berlaku pada yang terhubung dengan komputer saja ya teman-teman. Nah, misalkan nih di sini kita bisa kan yang berhubung ke komputer saja. Misalkan nih di sini saya mau masuk ke switch 1 dulu. Ini kita masuk ke interface F0/3. Lalu kita coba spanning tree port phase. Nah, dia berarti sudah port phase ya teman-teman. Bahwa